Halo sahabat channel Baik Tokno, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kita akan ngobrol berkaitan tentang bisnis yang ditekuninya. Dia seorang yang penuh inspiratif. Kita nanti akan membahas banyak hal, tapi sebelum itu jangan lupa untuk sahabat teman-teman channel Pak Itoklo untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya untuk terus mendapatkan informasi terbaru terupdate dari channel ini. Oke, kita sudah dengan kita panggilnya Mbak Indri ya. Boleh, bebas Boleh saya. Mbak, boleh ya Mbak Indri. Boleh Mbak Indri kalau bisa diceritakan usaha yang dijalankan usahanya apa? Oke. Halo Pak Ita, apa kabar? Eh, Kan apa sih selama ini? Oke. Jadi usaha kami itu bergerak di bidang industri kreatif, Pak. Jadi kalau awalnya dulu kami tuh mulai dari souvenir, terus undangan, kemudian setelah 6 bulan berdiri, kami baru mulai masuk ke industri dekorasi. Bukan industri sih, tapi kami merambah usaha ke dekorasi. Kemudian menambah di event organizer juga. Nah, boleh dibilang kalau untuk event organizer, mungkin kami yang pertama punya WO di Pacitan sih, Pak. Kalau event organizer mungkin banyak, tapi WO yang beneran yang pertama. Oke, jadi event organizer plus BO ya? Benar sekali, Seperti Pak. itu. Kemarin yang mendasari untuk memilih usaha ini apa sih kemarin? Oke. Jadi di lingkup kami ya Pak, kan sebenarnya kalau yang mendirikan usaha ini tuh ada saya sama suami. Kebetulan suami saya tuh jurusannya, basic pendidikannya itu seni rupa. Terus kan berbagai stigma ya, seni rupa tuh mau ngapain? Kalau lulus kamu mau ngapain? Kerja apa? Gitu. Nah disitulah kami punya semangat untuk oh ini tuh sebenarnya setiap orang tuh pasti bisa berkarya dan lewat karya itu mereka pasti bisa hidup kok. Nah dari situ kami pulang ke Pacitan kemudian mendirikan Samalona. Dari situ semangat kami tuh sebenarnya stigma itu kan nggak cuma ke orang-orang dengan basic pendidikan tertentu ya Pak, tapi mungkin ada teman-teman yang terpinggirkan, misalnya oh dianggap nakal di lingkungan, kemudian mereka yang nggak lulus sekolah, mungkin ada stigma-stigma tertentu. Nah di situ semangat kami ingin mewadahi dan yuk bareng-bareng untuk berkarya yang nantinya selain karya itu kan pasti kepuasan ya Pak kalau bisa berkarya. Nah selain kepuasan yang didapat tentunya pengennya kita juga sejahtera lewat. Kemarin untuk mengambil nama brand Samalona itu idenya dari mana? Ide Samalona ya Pak? Iya, Samalona. Sebenarnya kalau ide Samalona tuh banyak yang tanya sih, itu singkatan apa sih kok Samalona gitu. Kalau itu sebenarnya personal banget Pak. Jadi Samalona tuh kalau teman-teman tahu, mungkin Samalona tuh pulau Pak. Pulau yang ada di Makassar. Jadi zaman saya kecil dulu tuh bapak saya salah satu kota favorit yang sering dikunjungi bapak saya tuh Makassar. Ini pulau, oh ya, berarti ini juga pengetahuan bagi saya juga. Saya Iya. juga baru tahu kalau Iya, Pak. Samalona itu ada sebuah Samalona tuh pulau di Indonesia juga ya. Benar sekali Oke, Pak. bagus. Bapak saya tuh selalu cerita, nanti kalau kamu punya rezeki sudah besar, nanti kamu ke sana deh, main ke pulau. Bapak nggak tahu namanya apa, kamu ke Makassar terus nyebrang tuh di sana. Nanti ada pulau cantik kamu ke sana. Nah, jadi dari kecil sampai saya besar kayak terngiang gitu Pak, saya nanti mau ke Makassar, mau nyebrang ke pulau itu. Alhamdulillah saya dapat kesempatan zaman kuliah Ya. terlibat di proyeknya dosen ke Makassar dan saya mengunjungi pulau itu. Pulau itu juga. Nah, ibaratnya tuh dari dulu kayak tujuan dari saya kecil sampai besar itu pulau itu. Nah, saya mengibaratkan bahwa event planner, pernikahan itu kan sebuah tujuan. Jadi saya ambil Samalona itu. Berarti Mimpi yang jadi tujuan. sudah pernah ke sana juga berarti ya? Sudah pernah, Pak. Bagus sekali, Ures. Nah, dalam perjalanannya ini kan kadang kalau dalam setiap melakukan usaha itu kan kita selalu ada di tahap awal, tahap proses, dan saya sering mendengar bahwa di Samalona ini kan selalu full order ini untuk
untuk kegiatan di wedding organism maupun di yang lain. Nah ini kan bagaimana sih salah satu yang mungkin bisa di-share ke teman-teman sahabat di sini, apa sih tips dalam memulai? Saya kira di tahapan memulai itu kan mesti banyak sekali kendala atau hambatan. Iya, Nah kalau di Samolo sendiri kemarin ketika memulai itu apa sih yang paling terbesar untuk kendala yang dihadapi? kendala. Kalau boleh sedikit cerita ya Pak, kami tuh yang paling besar adalah kendalanya modal. Mungkin Pak Ito bisa bayangkan ketika kami pertama berdiri, itu kami tuh nggak punya modal apa-apa. Bahkan ketika dipercaya untuk mendekor sebuah event dan acara, semua properti itu nyewa. Nah, akhirnya dari event pertama itu jadi modal untuk bikin properti di event selanjutnya. Seperti itu, Pak. Kemudian ketika kami sudah punya properti, sudah mulai nyicil-nyicil, beli properti A, B, kami terkendala di pemasaran. Pemasaran. Nah, disitulah intinya sebenarnya kalau buat saya dan teman-teman di Samalona, intinya tuh belajar. Belajar yang nggak boleh berhenti karena online bisnis ini kan sifatnya dinamis ya Pak, sifatnya dinamis. Nah di situ kita mulai belajar gimana marketing lewat Instagram. Nah mungkin kalau sekarang kan ada YouTube channel juga. Nah di situ kami juga walaupun belum punya YouTube channel tapi kami masih coba untuk belajar itu Pak. Oke, tidak apa-apa. Sekarang masih di YouTube channelnya Pak Ito. Iya. Nanti kan mungkin kembali nanti saya diundang lagi ke Oh, channelnya siap. di Samalona. Jadi Siap. berarti saya juga sering lihat di Instagram di Samalona untuk followernya cukup lumayan banyak. Ya, itu kan juga tadi disampaikan di masalah marketingnya kan sebelumnya kendala, tetapi karena punya Instagram akhirnya itu salah satu yang bisa membantu. Nah, ada tips-tips juga yang bisa disampaikan kemarin untuk mengelola Instagram ini sehingga punya follower segitu itu gimana? Oh, yang paling penting itu adalah konsistensi. Mungkin semua orang udah tahu ya konsisten. Tapi konsisten tuh gampang-gampang susah. Konsisten mulai dari posting story, posting posting di postingan Instagramnya juga. Dan yang jelas setiap kita ada event itu kita bikin kayak giveaway atau nanti kalau ada yang follow sama Lona nanti bakal diundi untuk dapat hadiah. Atau nanti pas lagi event mungkin yang paling signifikan itu kalau kita event bareng sama teman-teman SMA, SMK gitu-gitu kan banyak banget ya Pak, dan mereka biasanya juga pasti punya akun Instagram. Jadi lebih ke anak-anak muda juga ya? Iya benar sekali Pak. Kalau postingnya itu kira-kira satu hari ada ukuran, maksudnya harus segini, harus 3 atau gini, atau mungkin 2 hari sekali itu? Oh iya, Itu kalau gimana? saat ini untuk postingan itu 1 hari sekali. 1 hari sekali ya. Kemudian untuk story kami usahakan konsisten minimal sehari itu 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Iya, untuk story-nya. Story-nya. Iya, Story, benar oke. sekali Pak. Jadi setiap yang bisa berhubungan dengan kegiatan di Di Samalona. Samolona itu. Ya. Baru-baru ini kan saya juga mendengar juga di Samolona itu punya program pemberdayaan. Jadi Samolona punya program sebuah pemberdayaan saya kira cukup bagus yang namanya Samalona Dolan ke Desa ya. Iya, Samalona Dolan Desa. Oke, Samalona Dolan Desa. Mungkin bisa dikasih gambaran, diberikan penjelasan apa sih itu Samalona Dolan Desa itu? Oh iya, jadi sebenarnya Samalona Dolan Desa ini lahir dari semangat teman-teman yang ada di Samalona. Tadi sudah saya ceritakan kalau teman-teman di Samalona tuh basicnya banyak banget. Ada mereka yang putus sekolah, kemudian ada yang korban PHK, ada yang ibu rumah tangga, bahkan ada yang mantan narapidana juga Pak. Jadi mereka dilibatkan untuk setiap kegiatan di Samalona itu? Iya, benar sekali. Dan mereka punya ide, kayaknya hidup tuh nggak cuma kerja-kerja aja ya Mbak, harusnya kita punya kegiatan yang positif gitu. Nah kalian pengen apa? Kami tuh pengen ngadain kegiatan, tapi kami nggak punya uangnya terbatas mungkin gitu ya. Oh kalian kan bisa ngisi tuh, ngasih pelatihan, karena mereka tuh kreatif banget. Mulai dari nyablon, terus bikin tas dari paper bag, dari kertas itu, dan banyak sekali deh Pak. Jadi program Samalona Dolan Desa itu adalah program setiap bulan kami, di mana kami tuh selalu ke desa-desa, terus mencoba untuk
memberikan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat inklusif yang ada di desa. Misalnya ibu-ibu. Jadi lebih ke arah masyarakat inklusif juga ya. Oke. Iya, benar Ini sekali. kalau di usaha itu kan biasanya kalau sebuah perusahaan besar itu punya program CSR. Apa seperti itu mungkin Oh, mungkin atau bukan memang program skalanya kecil. skala kecil. Oke. Jadi memang bisa dikatakan itu kayak seperti CSR gitu ya. Iya, bisa CSR-nya. jadi sih Pak. Mimpi Oke. kami Oh, mungkin iya, seperti seperti itu, Ya, tapi semoga skalanya mungkin masih kecil. tetapi kan tetap bermanfaat karena apa? Memang di situ ada pemberdayaan ya, karena Amin, melibatkan di amin. masyarakat. Nah, di ke depan ada nggak harapan yang ingin dicapai dan mungkin bisa juga disampaikan ke teman-teman bagaimana tips yang mudah agar bisa mendapatkan atau memulai sebuah usaha. Oke, kalau harapan pengennya semoga Salona bisa terus berkembang, kemudian lebih bisa bermanfaat lagi sih Pak. Jadi usaha kami tuh nggak semata-mata eh, cari uang aja, tapi semoga dari lingkungan sekitar bisa merasakan manfaatnya dari Oke. teman-teman secara Jadi bisa pribadi. kita catat ya. Jadi ini sebuah garis merah. Jadi tidak hanya cari uang tapi memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu merupakan hal yang bagus sekali. Ini salah satu pelajaran mungkin yang bisa kita ambil. Nah, itu hal yang bagus. Jadi tidak hanya cari uang tapi memberikan manfaat kepada orang lain dengan pemberdayaannya. Nah, tadi di sesi terakhir kita mungkin jadi kita pengen dengarkan langsung dari Samalona apa sih tips untuk bagi teman-teman yang pengen memulai sebuah usaha. Buat teman-teman yang pengen atau baru mau mulai sebuah usaha, yang penting adalah yakin sama kemampuan diri sendiri. Karena kami tuh yakin bahwa setiap orang itu pasti bisa berkarya, dan dari karya itulah sebenarnya kalian bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di diri kalian. Mungkin itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Oke, bagi teman-teman sahabat channel Pak Itolo, eh, untuk sesi ini kita sudah kedatangan tamu, sudah dia sharing banyak. Mungkin di sesi berikutnya kita tunggu. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Pak Itolo agar mendapatkan informasi terbaru. Apalagi kita nanti juga masih banyak hal yang mungkin bisa kita juga mengunjungi tempat usahanya di Samalona. Saya kira untuk sharing kita hari ini cukup sekian. Salam untuk semuanya.